Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah eh di sini saya mau menarik energi dari kalian sendiri ya. Jadi tema kita kepada hatimu ya, atau kepada hatiku, dimana hatimu mau berkata apa kepadamu ya, yang mana selama ini mungkin kamu tidak menyadari ya, kamu terlalu fokus pada orang lain dan kamu tidak berfokus pada hatimu ya. Apa yang ingin dikatakan hatimu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus. Taurus, apa yang ingin dikatakan hatimu kepada dirimu? Wah, mungkin kamu sepelekan itu ya, tetapi ini adalah readingan untukmu dari dirimu. Kita lihat. Ada the moon, wow. Ada the devil, dan king of cups. Waduh, hatimu sangat sakit karena dirimu Taurus. Kenapa kamu menyakiti diri kamu sendiri, Taurus? Kamu sudah tahu bahwa hari ini saya mau ke sini tapi ternyata kamu ke situ. Wah, saya tahu bahwa orang ini toksik tapi kamu pergi tetap bermain dengan orang-orang toksik. Wah, saya tahu bahwa orang itu jahat kepadaku tapi kamu masih berharap cinta darinya. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Ya. Ibaratkan kamu mau pergi ke tempat A tapi hatimu menolak. Kamu takut nanti dikatakan begini, nanti dikatakan begini. Jadi kamu ke pulau B. Di mana hatimu ingin ke pulau A, logikamu ke pulau B, tapi takut dikata-katain ya, padahal kamu nggak nyaman sebenarnya ke pulau B, di mana pulau A yang dari hatimu itu nyaman, tetapi karena takut dibicarain, diributin sama orang-orang, jadi kamu ikut kata orang. Betul tidak? Ya, hatimu sangat lelah dengan dirimu, dengan logikamu. Kasihan. Kamu gak melihat dari dirimu, kamu melihat dari orang lain, patokannya orang lain. Kenapa kamu begitu tega? Kenapa kamu begitu tega? Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Berontak dia. Makanya kamu tuh kadang-kadang menangis, bersedih tanpa koreksi diri gitu. Seolah-olah oke, saya tahu salah, tetapi tidak, untuk melakukannya tuh kayak susah gitu. Ya. Kasihan, tekanan. Kamu udah tahu bahwa ini umum ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau kamu merasa Kak Ica, saya hidupku bahagia-bahagia aja, berarti energi ini bukan untuk dirimu. Karena kepada hati, di mana hati ini tersakiti karena diri sendiri, ini kebanyakan Taurus ya. Saya mengambil energi paling dominan. Kalau kamu merasa bahwa saya tidak pernah menyakiti diriku, berarti ini bukan untukmu. Readingan ini general. Kamu mau personal reading, energimu 100%, silahkan hubungi WA saya ya. Ini isi hati
dari kamu. Dimana dia tuh kayak macam kamu tuh kayak logikamu itu, egomu itu seperti apa kalau dibilang jahat ya, ya mau dibilang setan lah atau pokoknya menakutkan bagi hatimu, membunuh karaktermu. Ya, maaf agak berisik ya suara kendaraan. Jadi seperti gitu ya, the king of cups. Kalau kamu goyah sedikit ya, kamu akan jatuh. Ini kan ibaratkan harus bijaksana dalam dirimu. Kalau tidak, kamu akan jatuh. Ini dia duduk di atas air yang terombang-ambing. Semesta mau sampaikan kepada kamu, kenapa kamu takut? Kenapa kamu lebih percaya manusia dibandingkan saya? Suara hati itu suara Tuhan loh. Kenapa kamu lebih mendengarkan suara orang toksik? Di sini kamu banyak masalah karena dirimu, banyak masalah karena pergaulanmu, banyak masalah karena ketidakdisiplinanmu, banyak masalah karena ketidaktegasanmu. Semua kan karena dirimu. Tapi kenapa kamu menyalahkan Tuhan? Kenapa hidupku begini? Menyalahkan si A, menyalahkan si B. Padahal kamu tidak tahu yang membuat hidupmu hancur atau membuat dirimu terluka atau membuat dirimu sedih itu adalah dirimu sendiri dari keputusan kamu. Ya. Ini the moon. Walaupun kamu dalam gelap masih ada cahaya loh. Cahaya bulan. Tetapi kamu tuh serasa ya udah gelap gulita, hidupku gelap, ya udah gelap aja gitu. Serasa kayak nggak ada cahaya. Padahal sebenarnya semesta sudah memberikan cahaya dengan kata hatimu di mana dia berbisik, tapi kamu kayak nggak mendengarkan gitu. Kayak macam udah deh, nggak usah deh. Betul kan? Kasihan. Ini diri yang berbeda. Ibaratkan gini, kalau logi kamu tuh kakak lah, hatimu ini adik. Ya, jadi lindungilah adikmu. Tapi terkadang kakak, logi kamu ya, semena-mena terhadap adiknya ini. Ya, kamu nggak usah suaramu tuh nggak usah didengar. Saya yang harus mengambil alih tubuh saya dengan logika ini. Jadi ibaratkan logika yang harus mengantarkan semua tanpa mendengarkan sedikit dari adiknya, aspirasi dari adiknya. Ini contoh kalau kita bicara seorang adik dan kakak ya, dalam satu tubuh. Seolah-olah adik itu nggak pernah didengar gitu, karena dia kecil, serasa dia kecil dan nggak punya power. Betul kan? Sehingga ya pada saat kamu salah, kamu menyalahkan adikmu lagi gitu kan. Adikmu tersakiti, menangis. Saya nggak tahu apa-apa tapi saya disakiti, saya menangis. Ya, apa-apa saya. Kalau sedih itu kan kita ke hati. Iya kan? Jadi kalau kamu sudah tahu kamu berada di orang toksik atau di situ ya, lingkungan toksik, jangan dekat-dekat. Ataupun mungkin di sini juga ada yang terlalu berharap. Ya, saking adiknya lemah ya, karena egonya gitu. Contoh, adiknya bilang, saya sayang dia, saya mau sama dia. Kakaknya bilang, ini bicara kakak dan adik nih, kita perumpamakan bahwa adik ini hati, logika ini kakak gitu ya. Langsung kakaknya bilang, gak boleh, itu gak bisa, dia kere ya, dia tidak ganteng, dia tidak cantik, jangan. Karena kakaknya lihat dari sisi fisik ya, sedangkan adiknya lihat dari hati. Aku mau sama dia, jangan ya, biar dia yang ke kamu, biar dia yang ke kita, mengemis-mengemis cinta. Padahal adiknya bilang, tapi saya mau ke dia, biar deh saya yang utarakan duluan gitu. Tapi kakaknya bilang jangan, itu namanya harga diri jatuh ya. Betul kan? Ataupun minta maaf. Adiknya bilang, kita kan sudah salah kak, harus kita minta maaf. Tapi kamu bilang gak boleh, gak usah, itu nanti harga diri jatuh, gak usah minta maaf. Nah ini ada juga bicara image, dimana hati kamu bicara lain, menginginkan lain, tapi keadaannya dipaksakan seperti itu karena bicara harga diri, bicara image, dimana logika lebih dominan. Makanya saya bilang kakaknya ini lebih up dibandingkan mendengar suara adiknya. Dan memang kenyataan seperti gitu kan, kakak itu kadang-kadang semena-mena sama adik karena merasa diri paling besar, paling hebat ya. Nah itu yang terjadi pada hatimu. Kamu tidak memikirkan itu. The fool, kamu ingin bebas ya,
Tuh. Tapi kebebasanmu ini akan menghancurkanmu, the tower. Karena keangkuhan, ini bicara logika kan. Kalau kita terlalu berlogika, kita akan sombong, kita akan angkuh, arogan. Ya, Happy Ganesha. Dia ingin happy, nyaman. Ya, dari keuangan, nyaman dari prestasi, nyaman dari percintaan. Ya. Ataupun di sini ada beberapa yang saya lihat menangis ya. Ini dalam artian gini, kalau seandainya kamu sudah tahu bahwa orang itu jahat gitu ya, tapi hatimu ingin bukan ingin, tapi hatimu tuh menangis ya. Ini seorang kakak harus bisa menyadarkan adiknya gitu, bahwa dia itu tidak baik gitu. Tapi kan seakan-akan kakak ini pada saat adiknya menangis, kakaknya diam. Nah ini, jadi ini masalah yang berbeda ya. Masalah tadi tuh berarti kakaknya terlalu egois ya, tidak mendengarkan suara adiknya. Nah pada saat adiknya lagi menangis, kakaknya diam aja. Dimana pada saat contoh kamu dicampakkan, kamu masih aduh saya menangis, saya ini kan bicara hati, empati, bahwa saya disakiti, saya inginkan dia tapi dia pergi berpaling dariku, dia selingkuh ke dengan sahabatku gitu. Tapi logika itu diam aja gitu. Sebagai kakak tuh kamu harus mengambil alih bahwa hai adikku, dia orang tidak baik gitu. Harus bisa menenangkan. Ini yang kamu lakukan tidak, sehingga hatimu itu betul-betul sangat sakit, adikmu itu tersiksa, hatimu tersiksa, dan mungkin bertahun-tahun itu kamu gak move on. Kenapa? Karena seolah-olah kamu mau suruh adikmu itu untuk sadar sendiri, hatimu itu sadar sendiri, padahal sebenarnya dia perlu topangan, dia perlu support dari kakaknya, yaitu logika ya. Tetapi kamu terkadang itu ya sudah, biarin aja adikku nangis, biarin aja gitu, betul kan? Seolah-olah itu kamu di bagian terpisah. Pada saat kamu menangisi orang-orang yang pernah mengkhianatimu, seolah-olah kamu tuh nggak pernah memberikan support untuk hatimu gitu, bahwa hai hati, hai diriku, kamu itu berharga, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, masih banyak orang di luar sana yang akan membuatmu bahagia. Kenapa kamu harus menangis? Itu yang harus kamu lakukan. Tapi kan itu tidak kamu lakukan, seolah-olah kamu menangisi apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Akhirnya dendam ya. Itu kan apa ya kalau dibilang, malah menghancurkan dirimu, bukan malah bisa move on gitu. Gak bisa, karena seolah-olah dia tidak mampu, tetapi tidak ada topangan dari sang kakak, yaitu logika ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa saya nih dipermainkan terus, dimanfaatkan terus, tapi gak mau berubah ya. Jadi ini logika dan hati ini harus seimbang loh, harus kerja sama gitu dalam satu tubuh, dimana kita harus tetap mengedepankan logika tetapi juga mengedepankan hati, yaitu seimbang. Kalau kita terlalu mendominasi hati, kita dipermainkan, bisa dibodoh-bodohi, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita lebih mendominasi logika kita akan arogan, sombong, angkuh. Makanya harus setara ya. Tetapi terkadang ini kan begini atau begini ya, berat sebelah. Sekarang ini berat sebelahnya di mana? Macam contoh tadi saya bilang, berat sebelah ini di logika berarti kamu tidak melihat dari adikmu, kamu menyepelekan adikmu. Tapi kalau kamu adikmu ada masalah, sedih apa, logika itu malas tahu, nggak urus, nggak berikan topangan atau nggak bilang, Kak, kita harus move on ya. Jadi move onnya lama, mungkin bertahun-tahun baru sadar gitu ya. Jadi untuk hati, dimana kamu harus kerjasama dengan logikamu, dan logika harus juga kerjasama dengan hatimu supaya seimbang. Ini kan satu tubuh, ini harus perlu kerjasama antara hati dan logika, fisik dan mental harus seimbang ya. Kalau memang seandainya kamu sudah tahu bahwa, kalau kita bicara percintaan ya, kalau kamu memang sudah tahu bahwa itu orang yang tidak baik untukmu, ya jangan bermain api, jangan sampai ada asap. Kamu bingung, kok ada asap ya? Ya pasti ada api lah, tapi sudah padam, ya kan? Tapi akan meninggalkan bekas, yaitu apa? Ya arang kek, apa kek? Tidak akan kembali seperti dulu
waktu semula kayunya gitu, atau bangunan atau apa gitu yang utuh gitu. Ya, ibaratkan itu ada luka batin dalam hati. Dan untuk move on ya perlu topangan dari logika, yaitu support, dimana harus bisa lebih waras. Orang itu tidak baik sama kita, jadi pada saat dia nanti datang kepada kita ya jangan sekali-sekali memberikan harapan. Nanti dia bikin ulah lagi untuk kita tersakiti. Ya, harus bisa lebih waspada. Logika harus bisa tahu menjaga hati. Harus bisa lihat dong, saya harus menjaga adikku. Kamu mau apa sama adik saya? Kan logika harus diberikan akal sehat kan nih, ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang ini. Itu yang harus dipakai. Jangan karena cinta hati ini nggak pakai logika. Akhirnya dimanfaatkan, dan itu yang terjadi. Begitupun dengan duit. Ya. Jangan karena ego kita, gaya hidup, sebenarnya kita hati maunya sederhana, tapi karena logika itu tidak mau kalah dengan tetangga, ya akhirnya kredit sana kredit sini, akhirnya apa, pusing, stres, di teror rentenir, akhirnya hati yang menderita juga. Wah, dak duk dek, bagaimana nih, sudah mau jatuh tempo, belum ada uangnya, gimana nih, akhirnya logika dan hati menderita juga. Nah, ini sama, masalah dua, percintaan dan keuangan yang sedang kamu hadapi di sini. Jadi kalau kamu punya hutang, lunasi hutang kamu, jangan ada hutang-hutang lagi. Ya. Kalau kamu punya pacar pernah mengkhianatimu, biarkan aja. Bahwa semesta melindungimu. Biarkan aja dia punya karma sendiri, kamu benahi dirimu. Ya, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, seharusnya kamu bersyukur. Kamu dilindungi sama semesta. Dan belajar dari keterpurukan masa lalu. Jangan sampai kamu masuk dalam jurang yang sama. Ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan. Di sini saya coaching ya, dimana kartu tarot melihat bahwa ada kegagalan dalam hidup, kekecewaan dalam hidup, kemarahan, ya, dimana hati dan logika kamu tidak seimbang, kasihan hatimu, kasihan jiwamu, yang mana ya dampaknya karena dia kena dampak gitu karena ego kamu, dari logika yang terlalu mendominasi. Jadi ke depan kamu harus bisa melihat dari sisi hatimu, dan sisi hati juga harus bisa melihat dari logika, di mana harus sama-sama bekerja sama untuk hidup yang baik, hidup yang bahagia di masa depan, ya. Jadi apa yang sudah terjadi biarlah berlalu, ambil semua hikmahnya, pelajari, perbaiki yang salah, ya. Kan kita dikasih logika, jadi perbaiki, seperti gitu, ya. Bukan logika malah ego, ataupun semena-mena terhadap hati, ataupun malah menghakimi, atau malah hati juga nggak move on. Akhirnya logika tambah pusing juga. Jadi intinya gitu, kalau logika tidak main, ya hati juga ya tidak main gitu. Makanya orang bilang hati-hati bermain apa ya pokoknya hati-hati bermain hati, kalau kamu tidak mau sakit hati, ya kan. Intinya kan semua seperti itu, karena bicara rasa. Tetapi ingat, dalam hal apapun tetap harus libatkan juga kewarasan. Dan waras pun tetap juga harus punya empati, harus seimbangkan itu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus, semoga resonate dan bermanfaat. Di sini saya coaching ya. Semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik. Ingat, yang menentukan hidupmu bahagia adalah dirimu, yang menentukan hidupmu sukses adalah dirimu. Jadi ambillah keputusan yang bijaksana untuk dirimu sendiri agar hidupmu ke depan lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan di hari esok, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.